Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah, hidup sederhana dan ikhlas ya. Mari kita perhatikan gambar di samping ini. Nah, rumah tersebut adanya di pinggir pantai. Di sekitar rumah kita perhatikan banyak tanaman dan pohonan yang terawat dengan baik. Lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Nah, menurut kamu rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Ya, kemukakan pendapatmu ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita bagaimana hidup sederhana yang dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi tidak berlebihan. Maksud mubazir itu bukan kayak gini. Ini sih namanya bikin sengsara. Sengsara? Maksudnya gimana, Uma? Maksud Uma, mubazir itu kalau kita melakukan sesuatu lebih dari keperluan kita. Bukan malah mengurangi hak yang lain. Lihat, kasihan tuh Anta. Masa jatah makannya kalian kurangi? Maafin Rara ya, Anta. Kesian. Makasih ya, Uma. Udah ngingetin kita. Insya Allah kita gak mau basir lagi. Alhamdulillah. Enggak juga kikir di tengah-tengahnya ya. Nah, anak-anak semua, menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh yang gak perlu dibeli gitu ya. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau juga disebut dengan pelit. Na'udzubillah. Nah, dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti kita itu harus miskin atau tidak punya apa-apa. Artinya secukupnya saja. Yang penting dibeli, yang tidak penting gak usah dibeli gitu ya. Nah, anak semua, contoh sederhana misalnya ketika kita makan bakso, antara kita makan bakso 2 mangkuk dan 1/4 mangkuk, maka tidak 2 mangkuk, tidak 1/4 mangkuk. Kenapa? Kalau 2 mangkuk kebanyakan mubazir. Kalau 1/4 mangkuk terlalu sedikit, maka di tengah-tengahnya kita ambil ya. Dianggap sederhana. Dari itu apabila kita makan baksonya semangkuk saja sudah cukup ya. Baik anak-anak semua, meskipun Nabi Muhammad SAW seorang Rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun Rasulullah selalu mengajarkan kita hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Rasulullah itu bukan miskin, tapi beliau memilih hidup sederhana karena beliau adalah panutan bagi kita dan seharusnya kita contoh, kita tiru, kita ikuti ya bagaimana Rasulullah dalam bersikap, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Nah, apa sih keuntungan hidup sederhana? Apa ya keuntungan hidup sederhana?
Karena ini anjuran yang Allah berikan, pasti banyak keuntungannya ya. Kita lihat di sini. Nabi Muhammad teladan bagi kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Artinya kita harus memaksimalkan usaha agar mencontoh perilaku sederhana Nabi Muhammad. Keuntungan sederhana ya, antara lain seperti berikut, bisa kita lihat. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah. Kemudian orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan syaitan. Kemudian orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain ya. Jadi anak-anak semua, jika kita hidup sederhana, maka banyak sekali keuntungan yang dapat kita miliki. Tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ada dialog kedua orang ya. Dua orang yang bertanya kepada temannya, "Mau kemana kamu Didi?" "Mau main game Amir." "Wah, banyak uang kamu ya." "Ya, ada sisa jajan." "Mengapa tidak kamu tabung?" "Ah, aku tidak suka menabung." "Jadi kamu suka boros?" Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan boros itu saudara setan. "Oh gitu ya, kalau begitu aku tidak akan boros lagi." Nah, artinya di sini Dedi mau menerima nasihat dari Amir, dan itu adalah sikap terpuji ya anak-anak semua. Nah, mari kita perhatikan video berikut. Astagfirullah. Rara, sudah berapa kali Uma bilang, kalau makan tuh dihabiskan, gak boleh bersisa. Mama. Kena kamu. Terus itu tuh, TV. Kalau nggak ditonton ya dimatiin dong sayang. Bisa kena. Lampu tuh. Hah? Kalau udah terang, matikan. Jangan biarin nyala terus. Air juga tuh. Kemarin dibiarin ngocor terus. Wastafel sampai luber. Musa sih. Musa kan kamu. Kok Rara timbang? Anak-anak, perhatikan dan bacalah dengan sungguh-sungguh surah Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Berarti kalian itu mubazir, pemborosan. Mubazir itu temannya setan loh. Astagfirullah. Maaf. Menurut ayat 27 surah Al-Isra, pemboros adalah saudara syaitan, sedangkan syaitan sangat ingkar kepada Allah. Berarti orang yang suka boros adalah apa? Iya, orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah. Maka kita harus hidup sederhana ya, tidak mubazir, tidak berlebihan, dan tidak perlu terlalu pelit, di tengah-tengahnya saja. Anak-anak, mari kita terapkan sikap sederhana ya. Makan minum sederhana, tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya sesuai kebutuhan pokok saja. Nah, kalau kita bisa makan dan hidup makan sederhana, minum sederhana, kemudian menggunakan uang jajan secukupnya, kita juga bisa membantu orang tua kita membeli pakaian tidak selalu mengikuti model ya. Artinya
kita hidup sederhana. Toh intinya pakaian itu menutup aurat dan kelihatan baik dan bagus ya. Tidak perlu yang brandsnya mahal-mahal, yang penting nyaman kita pakai. Gitu ya anak-anak semua. Nah, sekarang kita akan membahas ikhlas beramal. Ikhlas beramal, apakah itu ikhlas beramal? Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin. Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih artinya nolongin gak ikhlas ya? Pasti kalian sudah ada yang tahu ya. Iya, ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati yang bersih. Contoh lain misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya Pak Ahmad membantu dengan hati yang bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan ataupun imbalan. Ya, jadi kita itu jangan terlalu mengharap, jangan tunggu terima kasih baru ikhlas. Ketika kita ingin membantu, maka bantulah, jangan menunggu kalimat terima kasih. Ya, kalimat terima kasih itu adalah kewajiban bagi orang yang dibantu. Nah, kita membantu cukup dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan video berikut ya. Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Kapan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Nah, sekarang sudah paham kan ikhlas? Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah. Misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan atau hanya ada kata-kata membantu adalah perintah Allah. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Seperti video tadi ya. Walaupun namanya beda ya, Nusa Rara, tapi ini contohnya Pak Ahmad. Baik anak-anak semua, nah bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Kira-kira ikhlas nggak ya kalau memperoleh gaji? Gimana kira-kira? Ya, kita lihat. Ya, kita lihat misalnya setelah sepakat mengerjakan ini dengan biaya 50.000. Maka biaya 50.000 tadi itu sudah menjadi kesepakatan dan dia mengerjakannya dengan senang hati. Nah, itu juga bisa dikatakan ikhlas. Bukan berarti mendapatkan imbalan itu tidak ikhlas ya. Mendapatkan gaji itu bukan tidak ikhlas, tapi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Nah, itu ya anak-anak, ikhlas merupakan buah dari intisari iman. Seorang dianggap beragama dengan benar, memiliki iman jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, anak-anak semuanya, itulah ikhlas ya. Kita harus ikhlas beramal karena Allah, bukan karena yang lain. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Anak-anak semua mau kan dapat pahala? Pasti mau ya, karena jika kita melakukan perbuatan dengan ikhlas, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan dan pahala untuk kita semua. Memberikan pahala dan keutamaan untuk kita semua. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, perhatikan dan bacalah firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 berikut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Nah, anak-anak semuanya, itulah surah Al-Bayyinah ya. Nah, di dalam ayat di atas, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji, takut dengan guru, dan lain-lain. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut. 1. Beramal dengan sungguh-sungguh, ya, tidak mengharap pujian. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin. Kemudian tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain, dan tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Hatinya tenang, bersih, tidak ngedumel ya. Bapak yakin anak-anak semua pasti memiliki sifat ikhlas. Baik, sebagai penutup, mari kita lihat rangkuman dari pelajaran ini ya. Nah, hidup sederhana ialah tidak boros dan tidak kikir, di tengah-tengah ya. Kemudian yang kedua, semua amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Hidup sederhana disenangi Allah dan manusia. Kalau sudah Allah senangi dan manusia menyenangi, maka hidup kita akan tentram, damai ya. Kemudian hidup sederhana bukanlah harus miskin. Artinya kita cukup ya, memilih hidup untuk cukup, tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit. Nah, boros adalah ciri-ciri orang ingkar kepada Allah, karena boros itu mubazir. Mubazir itu temannya syaitan. Kebiasaan boros dapat mempersulit hidup. Dengan membiasakan menabung, maka kita sudah mempermudah hidup kita dan mempermudah orang tua kita. Pasti semuanya ingin ya melihat orang tua kita senang. Beramal dengan ikhlas adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Hatinya senang, tentram ya. Baik anak-anak semua, itulah materi kita di pelajaran 8 ini. Semoga kita bisa menerapkan sikap kita, sikap sederhana ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas ya. Nanti jawabannya dikirim ke WA. Oke anak-anak? Dan tanggapilah pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinan. Sesuai dengan keyakinanmu ya. Tanggapilah pernyataan ini sesuai dengan keyakinan anak-anak semuanya. Nah, di sini kalian boleh isi sesuai dengan apa yang telah kalian miliki, sesuai dengan apa yang telah kalian ketahui, dan apa yang sudah kalian tunaikan atau kerjakan. Baik, sampai di sini anak-anak semua. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat.
Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.